السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام وشرع لنا الأحكام وشرع لنا الصيام في شهر رمضان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه ووالاه إلى آخر الأيام. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah.
marilah kita senantiasa secara istiqamah dan konsisten menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya, meningkatkan kualitas ketakwaan kita dengan selalu mengevaluasi, meneliti, introspeksi terhadap amal ibadah yang kita lakukan dan yang akan kita lakukan, serta kita berusaha untuk meningkatkan intensitasnya, memperbanyak ibadah kepada Allah dengan selalu memperhatikan kualitas ibadah dan ketakwaan kita dan memperbanyak ibadah kepada Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi dan meridai kita semua. Amin ya rabbal alamin. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebentar lagi akan datang bulan yang sangat mulia, bulan yang agung, bulan yang penuh keberkahan, yaitu bulan Ramadan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhir bulan Sya'ban atau bulan Ruah berpesan kepada para sahabat agar kiranya menyongsong kehadiran bulan Ramadan sehingga bisa melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya dan semaksimal mungkin, dan tidak ada yang terlewat hal-hal yang baik, keutamaan-keutamaan yang bisa dilaksanakan sesuai dengan syariat dan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan, "Qad ja'akum syahrun 'azim, syahrun mubarak." Segera datang kepada kamu semua bulan yang agung, bulan yang penuh keberkahan. Man adda fariidatan kana kaman adda 70 fariidatan fima siwa. Wa man adda khaslatan minal khair kana kaman adda fariidatan fima siwa. Awwaluhu rahmatun wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu 'itqun minan nar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan pesan agar siap-siap untuk menyongsong datangnya bulan yang agung, bulan yang penuh keberkahan. Siapa yang melaksanakan ibadah fardu di bulan Ramadan, maka sama dengan melaksanakan 70 kali lipat ibadah di bulan selain bulan Ramadan. Dan siapa yang melaksanakan ibadah sunnah, maka sama dengan melaksanakan ibadah fardu. Awalnya penuh dengan rahmat, pertengahannya penuh dengan ampunan, dan akhirnya bulan Ramadan adalah pembebasan dari siksa api neraka. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pesan Nabi ini kita pahami bahwa di dalam kita menyongsong datangnya bulan Ramadan perlu kita persiapkan. Apa yang harus kita siapkan? Yang pertama tentu adalah ilmu. Karena dengan ilmu maka ibadah kita menjadi benar. Ilmu apakah yang kita siapkan? Ilmu yang menjadi landasan dan dasar ibadah kita, yaitu ilmu akidah, ilmu syariah, dan ilmu akhlak. Di
dalam melaksanakan ibadah, maka akidah kita haruslah kita berada dalam akidah yang benar, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hal ini sangat penting karena akidah adalah melandasi semuanya. Landasan dan dasar syariah dan akhlak. Apabila akidah kita salah, maka apa yang dibangun di atas akidah itu, yaitu syariat dan akhlak, menjadi sia-sia. Maka munculnya berbagai macam aliran dan paham mesti kita waspadai dan menjadi pelajaran buat kita bahwa di akhir zaman akan semakin banyak muncul aliran dan sekte serta paham-paham yang menyimpang dari pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Terutama menjelang Ramadan, kita mendapatkan informasi di mana-mana terjadi penyimpangan, baik itu penetapan awal bulan Ramadan maupun juga pelaksanaan puasa, bermacam-macam puasa yang dilakukan, begitu juga amalan-amalan di dalam bulan Ramadan. Maka yang paling utama dan pertama, kita mesti meng-cross-check, introspeksi, mengevaluasi akidah kita. Sudahkah akidah kita sesuai dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagai landasan ibadah kita dan sebagai dasar dalam kita melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Yang kedua adalah syariah. Allah Subhanahu wa taala menetapkan syariat ibadah puasa di dalam bulan Ramadan yang merupakan kewajiban bagi umat Islam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Wahai orang-orang yang beriman, difardukan dan diwajibkan atas kamu melaksanakan ibadah puasa sebagaimana juga difardukan atau diwajibkan atas umat-umat sebelum kamu agar kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tujuan ibadah adalah agar kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita memiliki kepribadian yang baik. Maka sungguh sangat nikmat ketika kita menjalankan ibadah dan kita mengetahui substansi, mengetahui tujuan, makna ibadah itu sendiri. Maka di samping kita mendasari ibadah kita sesuai dengan syariat Islam, baik itu di dalam menjalankan ibadah puasa maupun qiyamul lail, maupun membaca Al-Quran atau tadarus dan sebagainya, kita landasi dengan syariat. Maka kita juga memahami bahwa sesungguhnya Allah menetapkan syariat, termasuk di antaranya ibadah puasa adalah agar kita menjadi hamba yang saleh, menjadi hamba yang baik. Menjadi hamba yang baik adalah hamba Allah yang memperhatikan jasmani dan rohani kita. Maka
kebersihan hati kita adalah hal yang mutlak untuk kita persiapkan menyongsong hadirnya datangnya bulan Ramadan. Maka untuk membersihkan hati dan jiwa kita, upaya kita adalah bahwa banyak kesalahan, dosa maupun nukta hitam yang ada dalam diri kita, di dalam hati kita. Sebelum masuknya bulan Ramadan, kita berusaha agar kita membersihkan hati kita. Kita memohon maaf kepada sanak saudara kita, orang-orang yang selama ini kita pergauli, masyarakat sekitar kita, orang tua kita, dan guru-guru kita, agar kita masuk dalam bulan Ramadan dalam keadaan bersih dan suci, karena kita akan menikmati ibadah bulan Ramadan, khususnya ibadah puasa. Kita akan bisa menikmati ibadah puasa dalam hati yang bersih, karena kita menghadap kepada Allah yang Maha Suci. Maka kesucian hati kita menjadi landasan ibadah kita, karena kalau tidak maka akan sia-sia ibadah kita. Kita hanya akan mendapatkan lapar dan dahaga. Kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Banyak orang yang puasa, dia hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Bahkan tidak hanya itu, banyak orang yang melaksanakan ibadah karena tidak mengetahui syariat dan tidak didasari dengan hati yang bersih, maka defisit di dalam melaksanakan ibadah, akan bangkrut di dalam melaksanakan ibadah. Banyak ibadah puasa, baik yang fardu maupun yang sunnah, menjalankan qiyamul lail, tetapi karena melakukan kezaliman, maka banyak dosa yang dia tanggung sehingga akan mengalami defisit, akan mengalami kebangkrutan. Na'udzubillah. Landasan yang ketiga adalah akhlak atau tasawuf. Maka landasan akhlak, pembersihan jiwa, menjadi sangat penting untuk menjadi ibadah kita, menjadikan ibadah kita ibadah yang berkualitas, ibadah yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita kesehatan lahir dan batin, sehat jasmani dan rohani kita. Kita memiliki ilmu, baik akidah syariah maupun akhlak atau tasawuf, sebagai landasan ibadah kita, sehingga ibadah kita menjadi benar, dan insya Allah dengan kebenaran ibadah dan ketakwaan kita, Allah meridai dan menerima amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim, wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul 'alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر،
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه مصابيح الغرر. أما بعد فيا عباد الله، أوصيني نفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. فقد قال الله تعالى: وصى بها الأولين والآخرين، حيث قال في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ما في السماوات وما في الأرض، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض، وكان الله غنيا حميدا. وقال تعالى مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية صحابة رسول الله أجمعين، وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات، ويا قاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأعلي كلمتك إلى يوم الدين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين، واجعل بلدتنا إندونيسيا هذه يا الله بلدة طيبة تجري في أحكامك وسنة رسولك يا حي يا قيوم يا إلهنا وإله كل شيء. هذا حالنا يا الله لا يخفى عليك. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والفحشاء والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلاد المسلمين عامة، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوا من فضل يعطكم ولذكر الله أكبر. الله أكبر.